akan membahas materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Namun sebelum kita jelaskan pemahaman tentang ini, ada yang pernah dengar istilah iman, Islam, dan ihsan sebelumnya? Sudah ya. Kemudian beberapa absen dulu sebelum kita lanjut pembelajaran. Ada yang tidak hadir hari ini ya? Ada ya. Kemarin konfirmasi sama apa ini yang ada hari ini? Ada Del Pandu, kemudian mana Del Pandu sakit ya? Sakit Pak. Sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Semuanya sehat anak-anak? Sehat. Sehat ini yang paling penting. Kita belajar harus sehat, harus kuat, pikirannya harus fresh, tidak boleh lagi ada masalah, ya, harus fresh. Ini kita belajar dengan maksimal. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, masalah iman, Islam, dan ihsan. Tadi Bapak sampaikan pernah dengar istilah iman. Iman itu secara arti bahasa adalah percaya. Percaya. Kemudian kalau Islam berarti selama. Kemudian kalau ihsan berarti apa? Baik. Ihsan itu bisa bermakna bisa bermakna aman, bisa bermakna tergantung nanti penjelasan kita ya. Nah kemudian iman seperti ayat yang pada pertemuan awal tadi kita baca ya. Kita tadi sudah baca ayat Al-Quran berkaitan dengan iman. Kemudian kita lanjut salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umar radhiyallahu an Umar radhiyallahu an ayat qol bainama nahnu julusun inda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar. Dari Umar, di suatu ketika kami berduduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu ketika ada seorang laki-laki, rambutnya itu hitam, bajunya putih, kemudian dia mendatangi kita. La yura alaihi atharus safar. Dia datang dari mana? Dari kita berapa? Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki tersebut itu kalau datang berkumpul bersama-sama kita kata Umar. Kemudian kedua pakainya itu bertempelan bertemu dengan pakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdudukan. Kita tidak tahu orang laki-laki itu datangnya dari mana. Kemudian waqala, orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad,
kasih tahu kepada saya tentang Islam. Islam. Kata siapa? Orang lain tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tersebut menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu, kata Nabi, engkau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Wa tuqimus sholata, engkau mendirikan sholat setelah syahadat sholat. Wa tu'tiyaz zakata, kemudian engkau membayarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan beribadah haji ke Baitullah kalau engkau mampu bekalnya, mampu bisa berangkatannya ke sana, kendaraannya. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itulah Islam. Islam 5 perkara itu dijalankan dengan baik, maka itulah Islam. Sehingga kita tahu namanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan. Setelah Rasulullah menjelaskan demikian, maka laki-laki tersebut menjawab, sodakta, engkau benar. Gimana sih? Bertanya tapi setelah dijawab benar. Berarti ini kok jadi heran ya? Biasanya kalau orang ini bertanya kan benar-benar nggak tahu. Ini setelah dijawab kok malah dia membenarkan. Berarti tahu, benar nggak? Sama seperti kita kalau kita ditanya, wahai kawan, gula itu rasanya apa sih? Manis. Benar kamu, udah tidak tahu, ya kan? Iya, sama. Berarti yang tanya ini siapa? Jadi pertanyaan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kata umat saya, kami merasa heran. Dia bertanya, dia membenarkan. Qala, laki-laki tersebut bertanya lagi. Fa'akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, coba kasih tahu saya tentang iman. Apa sih iman itu? Kalau tadi Islam ya. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bahwa iman itu adalah engkau percaya kepada Allah. Iman kepada Allah, iman itu percaya. Kemudian wa malaikatihi, dan percaya kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi, juga percaya terhadap kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, juga percaya atau beriman kepada utusan-utusan Allah. Kemudian wal yaumil akhir, juga percaya terhadap hari akhir, yang dalam hal ini adalah hari kiamat. Hari kiamat. Keenam ini engkau percaya sehingga menjadi yang disebut dengan rukun iman. Orang beriman itu harus percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada para rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, dan juga beriman atau percaya dengan takdir Allah,
yang baik dan buruknya takdir itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan Nabi, penjelasan Rasulullah kepada seorang laki-laki tersebut. Apa respon laki-laki tersebut? Allah sedekah, wah engkau benar Muhammad. Di sahabat Umar bingung lagi, mana yang bertanya dijawab membenarkan. Ya sama ya, kita kalau menjelaskan tadi, udah rasanya apa sih? Manis. Benar kamu, berarti yang tanya ini lebih tahu. Siapa yang tanya? Siapa sih berani? Kemudian pola laki-laki tanya kembali kepada Nabi. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Coba kasih kabar kepada saya tentang ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta bidallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu, kata Nabi, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kalau kita sedang beribadah dalam konteks ini sholat ya, ketika orang sholat ini seakan-akan kita melihat Allah. Jadi Allahu Akbar, kita sedang melihat Allah. Seakan-akan, bukan kita melihat Allah ya, seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah itulah yang melihat kamu. Kita ini sebetulnya dalam hidup ini ya, sedang dipantau oleh Allah, sedang dilihat oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Istilah kalau sekarang kita ini sedang dipasang CCTV sama pantau. Pak, bagaimana Pak kalau kita sedang ngumpet ya, di sebuah tempat yang sunyi, nggak ada siapa saja, Allah tahu, Allah tahu, walaupun orang lain tidak lihat. Itu ihsan itu. Makanya yang benar, kalau kita sedang ibadah melihat sedang kita sholat, maka seakan-akan kita ini melihat Allah. Makanya kalau orang sholat itu yang dipandang adalah di depan tempat sujud, itu maksudnya biar fokus, karena kita seakan-akan melihat Allah. Pak susah Pak melihat Allah, seakan-akan kita melihat Allah susah. Yaudah, yang ini kalau kita sedang dilihat oleh Allah, kita sedang dilihat oleh Allah. Nah begitu, maka kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Nabi. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Anis sa'ah, hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukannya orang yang ditanya itu, orang yang ditanya Nabi itu tidak lebih tahu daripada yang tanya. Artinya apa? Yang bertanya ini lebih tahu kepada yang ditanya. Atau laki-laki tersebut tadi sebenarnya lebih tahu masalah itu daripada Nabi Muhammad. Ya sama seperti orang sudah mengkonsumsi gula tahu, gula manis, apa tadi lain. Kalau Ustaz, kalau gula pasti manis. Dan mungkin gula itu asin ya. Kalau asin bisa dipastikan itu salah ngambil apa? Salah ngambil apa? Toples, garam, benar. Kemudian laki-laki tersebut masih bertanya kepada Nabi, fa'akhbirni an amaliha. Kemudian coba kasih tahu kepada saya Muhammad, tanda-tandanya kiamat itu bagaimana?
qala an talidal amatu rabbataha. Ya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada seorang budak wanita melahirkan tuannya, artinya budak itu kalau konteks zaman Nabi itu adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah manusia tapi statusnya sama seperti barang bisa dijualbelikan. Kalau ada budak itu cantik gitu ya, bekerja keras, banyak pintar, itu kalau dijual mahal, ya kan? Kapan ada budak hamba saya, misalnya laki-laki ya, orangnya pemalas, tidak cerdas misalnya, banyak makannya, suka kentut, aduh, wah ini kalau dijual itu murah, ya, sama seperti dengan paling barang itu hamba saya, gitu ya. Nah, kalau sudah ada hamba saya perempuan melahirkan tuannya, ya tadi hamba saya itu cantik macam-macam, ya, disukai sehingga melahirkan dari hubungan tuan, tanda-tanda yang wa antal kufatal quratal ala ri'a asya. Dan jika engkau mendapati pembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Nah, jadi kalau orang pembala kaki tidak pakai, tapi pembala kambing tidak pakai apa? Alas kaki. Kemudian ada orang melihat bangunan tinggi-tinggi. Kemudian Umar berkata, kemudian laki-laki itu pergi. Aku pun terdiam sejenak setelah dikasih tahu tanda-tanda hari kiamat begini. Kata Sayyidina Umar, laki-laki itu pergi entah kemana pergi, kapan perginya. Kalau udah sekarang itu tahu-tahu datang kayak apa ya? Kalau kita lihat film apa? Celing datang, celing hilang, itu apa namanya? Ya. Apa? Teleportasi. Atau hilang sendiri itu ya. Nah, kemudian Makola, maka Rasulullah bertanya kepada saya, kepada Umar ini, ya Umar, atadri man as-sa'il? Ya Umar, kamu tahu nggak siapa tadi orang yang bertanya? Tahu siapa yang bertanya? Umar, enggak kamu. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, beliau mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Umar, kata Nabi, adalah Jibril. Dia datang menemuimu untuk mengajarkan agamamu. Malaikat Jibril itu ternyata dia datang diam-diam, atau datang celing begitu, menyampaikan masalah nilai-nilai pembelajaran agama. Kemudian setelah selesai dia hilang, dari mana dia asalnya datang, kemana dia berbicara. Oh, ternyata itulah malaikat Jibril datang dalam rangka memberikan pengajaran agama kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham anak ya? Jadi itu tadi materi yang kita bahas, masalah iman, Islam, ya. Oke, jadi babnya anak-anak. Baiklah, itulah tadi ya materi yang Bapak sampaikan, perlu dicermati, perlu didalami, dihayati. Apa sih itu Islam, apa itu iman, dan apa juga ihsan. Jadi iman adalah beriman kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, hari akhir,
takdir baik buruk dari Allah. Iman. Dan Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Kemudian ihsan, apa tadi ihsan? Ihsan adalah kita ketika beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau tidak, ketika kita beribadah kepada Allah kita berkeyakinan bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ihsan. Baiklah anak sekalian, sudah tadi Bapak sampaikan cukup jelas ya. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Oh iya, silakan Anggi Rahmawati ya. Bagaimana cara kita agar kita dapat menunjukkan keimanan? Bagus sekali pertanyaan Anda. Bagaimana agar kita bisa meneguhkan keimanan kita? Iman itu kalau diukur menjadi subur, menjadi kuat, sehingga ketika orang imannya kuat maka dimensi ibadahnya juga bagus. Kalau imannya lemah maka dalam kehidupannya juga mencerminkan tidak beriman yang kuat. Nah, bagaimana caranya agar iman ini bisa kuat? Karena dipupuk sehingga imannya menjadi kuat. Sama seperti kalau kita melihat tanaman itu kalau dipupuk, disiram, subur ya. Kalau waktu buah-buahnya banyak, kita ini hidup di lingkungan di wilayah perkebunan sawit. Kalau sawit itu dipupuk rutin banyak-banyak ya, banyak-banyak. Tapi kalau dibiarkan udah dipupuk, udahlah situ-situ lah, ya kan. Yang penting nanti kalau buah ya diambil, kalau enggak ya maka enggak akan bagus buahnya. Termasuk iman. Iman ini dipupuk bagaimana agar iman kita menjadi kuat? Yang pertama adalah mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang soleh. Kita dekat dengan orang yang soleh, yang ahli ibadah, maka akan kita ambil hikmah yang baik. Ya Bapak Ibu ya, Pak Ustadz itu, tokoh agama itu kalau ibadah baik, semangat, dengan sesama juga baik akhlaknya, suka menolong, suka membantu dengan sesama ya. Kalau lihat anaknya itu suka menyantuni, maka dia terinspirasi akan meningkatkan kebaikan sama seperti yang dia lihat. Tapi kalau tidak dekat dengan orang-orang yang soleh, suka berdekatan dengan orang-orang yang mungkin ya tidak baik, akhlaknya nggak baik, waktu kewajiban sholat tidak dilaksanakan, bahkan melakukan hal-hal yang diharapkan, maka akan membekas menjadi potensi virus itu virus yang tidak baik. Maka salah satunya kita kalau mau imannya baik harus dekat dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang baik. Yang kedua, suka beribrah ya, suka bertafakur tentang masalah apa alam sekitar. Pernah kita berpikir, ya langit yang begitu indah, langit yang begitu luas, tanpa ada tiang kok bisa tegak itu, kalau tidak berpuasa dulu nggak bisa ya. Begitu ya. Kemudian dengan meningkatkan ibadah ya, sering membaca Quran misalnya, sering melaksanakan sholat sunnah. Ada yang wajib tentu itu harus dilaksanakan karena kewajiban. Maka ketika hal-hal baik itu dilakukan akan menambahkan keimanan yang kuat bagi seorang yang beriman, atau bagi kita yang mukmin, yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu ya. Ini ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Tadi sudah ada pertanyaan yang bagus. Silakan nanti didalami materinya, ya. Materi yang sudah Bapak share di grup dan juga memanfaatkan digital dalam pembelajaran. Ya. Kita gunakan digital ini sebaik mungkin untuk pendalaman materi, pemahaman kita dalam materi-materi pelajaran. Biasanya Bapak share materi-materi tujuannya itu ya. Dan kita bisa mengakses materi-materi melalui internet. Ya, kita manfaatkan. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang masalah iman, Islam dan ihsan. Semoga bermanfaat. Anak-anak sekalian ini gimana sekarang? Mari semangat ya. Di pertemuan besok kita sedang mengulas tentang masalah pendalaman terkait iman, nanti pendalamannya bagaimana, Islam pendalaman. Cukup ya, Bapak akhiri. Allahumma fi ila wassalamu.